Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Idola Netusa Channel ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kelas 9. Materinya adalah tentang persamaan linear dua variabel. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang memodelkan persamaan linear dua variabel. Kalian silahkan buka buku matematika ya, halaman 5, buku kelas 9. Oke, kita langsung aja ya. Kemarin kita udah tahu definisi dari persamaan linear dua variabel, bahwa persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY sama dengan C, dengan XY adalah variabel dan A, B, C merupakan bilangan real ya, dan A-nya tidak boleh 0 sedangkan B-nya juga tidak boleh 0. Oke. Penyelesaian dari persamaan linear dua variabel yang terbentuk AX plus BY sama dengan C dapat ditentukan dengan mencari bilangan-bilangan pengganti variabel X dan Y yang menyebabkan persamaan linear tersebut benar ya. Penyelesaian persamaan linear dua variabel dapat ditulis dalam bentuk yang berurutan ya. X, Y, sedangkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel adalah himpunan dari semua pasangan berurutan yang merupakan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Untuk lebih memahami persamaan linear dua variabel, marilah kita perhatikan contoh berikut ini ya. Oke, di sini ada contoh 1.1. Memodelkan persamaan linear dua variabel. Tisa pergi ke toko alat tulis. Ia membeli 3 buku tulis dan 5 ballpoint dengan membayar 19.000. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Alternatif penyelesaian. Misalkan M menyatakan harga 1 buku tulis. Oke, kita tulis ya di sini. Misalkan katanya variabel ini. M-nya sama dengan harga 1 buku tulis ini ya. Nah, ini nih. Harga 1 buku tulis. Oke. Di sini harga 1 buku tulis. Nah, dan N menyatakan harga 1 ballpoint. Oke, variabel N merupakan harga 1 ballpoint. Dengan demikian, harga 3 buku tulis adalah 3M, harga 5 ballpoint 5N, dan total harga adalah 19.000 ya. Oke. Kalau kita tuliskan, karena si Tisa ini membeli 3 buku tulis, berarti kita tulis di sini ya. 3 buku tulis. Buku tulis apa simbolnya? M. Berarti 3M. Lalu si Tisa juga membeli 5 ballpoint, berarti ditambah 5N. Dengan jumlah atau dengan membayar 19.000. Nah, ini merupakan contoh model matematikanya. Nah, ini gampang ya kalau yang ini. Berarti untuk memodelkan persamaan linear dua variabel, yang pertama itu kalian harus menentukan ini. Yang pertama itu kalian menentukan variabelnya ya, menentukan variabel. Yang kedua adalah menentukan kondisi PLDP, kondisi
PLDP-nya. Kondisi PLDP-nya. Ini merupakan langkah-langkah untuk membuat model matematika ya. Oke, kita lanjut nih ke ayo mencoba. Nah, kita hapus dulu yang ini. Diketahui keliling sebuah segitiga sama kaki adalah 48 cm ya. Tentukan model matematika yang menghubungkan antara keliling dan panjang sisi segitiga tersebut ya. Oke, kita tentukan variabelnya. Tapi kita harus gambar dulu nih ya, agar lebih mudah. Kita gambar segitiga sama kaki. Gambar segitiga sama kaki ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sama, oke. Nah, ini merupakan gambar segitiga sama kaki. Kita misalkan panjang sisi yang ini itu adalah A, otomatis yang ini juga variabelnya adalah A. Kenapa? Karena panjang sisi yang ini dengan yang ini itu sama ya. Untuk yang bawahnya karena panjangnya berbeda, kita variabelnya menggunakan B. Setelah kita menentukan variabelnya, kita tentukan atau buat PLDP yang menggambarkan kondisinya. Kondisinya apa nih? Nah, di sini nih. Diketahui keliling sebuah segitiga sama kaki ya adalah 48 cm. Oh, berarti dicarinya adalah keliling. Untuk mencari keliling ya tinggal ditambahin aja ya sisi-sisinya. Sisi yang ini ditambahkan dengan sisi yang ini, terus sisi yang ini ditambahkan dengan sisi yang ini juga. Ada 3 sisi berarti ya. Kalau dijabarkan seperti ini. A ya yang ini ditambah A yang ini ya, terus ditambah B, katanya adalah 48 cm. Oh, berarti sama dengan 48 cm. Maka model matematikanya adalah sebagai berikut. Ini bisa disederhanakan A tambah A berarti kan 2A ya. 2A ditambah B sama dengan 48 cm. Nah, inilah model matematika dari soal ayo mencoba ya. Udah seperti itu aja. Oke, kita lanjutkan. Ke halaman berikutnya. Perhatikan kasus pada contoh 1.1. Dapatkah kalian menentukan harga satu buku tulis dengan harga satu ballpoint? Oh, berarti contoh yang ini ya. Ini akan mencari harga satu ballpoint nih. Berapa nih? Ini kan belum diketahui. Persamaan pada kasus tersebut adalah 3M ditambah N sama dengan 19.000. Untuk mengetahui harga buku tulis dan ballpoint, kita harus menentukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Jika kita mengganti M dengan bilangan bulat positif, ingat bahwa M menyatakan harga satu buku tulis, maka nilai N dapat diperoleh sebagai berikut. Misalkan M sama dengan 3.000, maka diperoleh, nah tinggal dimasukin tuh ya, M-nya kita ganti dengan 3.000. 3 dikali 3.000, nah, atau dijabarkan dulu. 3 dikali 3.000 ditambah 5N sama dengan 19.000. 3 kali 3.000 ya 9.000 ditambah 5N sama dengan 19.000. 9.000 nya kita pindahkan ke sebelah kiri, awalnya positif menjadi negatif. 5N sama dengan 19.000 dikurangi 9.000 ya. Maka 5N sama dengan 10.000. Karena di sini di ruas kirinya masih ada 5, semua ruas dibagi dengan 5 ya. Yang ini juga dibagi 5, ini juga dibagi 5. Oke, dibaginya kita di sini aja bagi 5 karena kedua ruas dibagi 5 ya.
Maka di ruas kiri tersisa N saja. Terus 10.000 dibagi 5 ya 2.000. Berarti harga ballpointnya adalah 2.000. Harga 1 ballpoint sama dengan 2.000. Apabila harga 1 buku tulis 3.000, maka harga 1 ballpointnya adalah 2.000. Oke. Pasangan berurutannya, maka ini bisa kita tulis pasangan berurutannya itu adalah, katanya dalam buku ya, 3.000, 2.000. Oke. Dan ini merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan 3M ditambah 5N sama dengan 19.000. Apakah hanya 3.000, 2.000 penyelesaian dari persamaan tersebut? Tentu saja tidak ya. Bebas kalian menentukan. Misalkan kita taruhlah sesuai dengan harga di pasaran ya. Misal Bapak tulis dulu 3M ditambah 5N sama dengan 19.000. Misalkan harga 1 buku tulisnya adalah, harga 1 buku tulis itu 5.000 ya. Nah, kita masukin ke sini nih. Misalkan M di sini ya, maaf. Berarti 3 dikali 5.000 ya, ditambah 5N sama dengan 19.000. 3 dikali 5.000 berarti 15.000. Oke, ditambah 5N. Di sini 19.000. 15.000-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Awalnya positif menjadi negatif. Berarti di sini tersisa 5N. Di sini 19.000 dikurangi 15.000. 5N sama dengan 19.000 dikurangi 15.000 ya 4.000 ya. Oke. Sekarang di ruas kiri agar 5-nya tidak ada menjadi 1 ya. Berarti kedua ruas dibagi dengan 5. Ini bagi 5, ini juga bagi 5. 5 bagi 5 ya 1, berarti N sama dengan ya 4.000 dibagi 5 berapa? Ya 800 ya. Berarti harga ballpointnya adalah 800 perak. Jadi penyelesaiannya bisa kita tulis seperti ini pasangan berurutannya ya. 5.000,800. Oke, cuman begitu doang. Nah, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya, dalam mencari penyelesaian persamaan linear 2 variabel, marilah kita perhatikan contoh-contoh berikut. Oke, next. Bapak hapus dulu yang ini ya. Contoh 1.2. Kalian perhatikan. Penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Tentukan himpunan penyelesaian 2 variabel 2x tambah y sama dengan 8 jika nomor 1 nilai x dan y adalah bilangan cacah, nilai x dan y adalah bilangan bulat, nilai x dan y adalah bilangan real. Itu untuk yang ketiga. Oke, kita bahas dulu nih. Bilangan cacah itu seperti apa ya? Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 ya. Wih, ini kegedean. Oke. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0, berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya sampai kiamat. Terus kalau bilangan bulat ya, bilangan bulat itu udah kita pernah pelajari ya pas waktu di kelas 7. Bilangan bulat itu ya bilangan yang tidak bilangan yang tidak desimal, pokoknya bulat. Baik itu bilangan bulat positif atau negatif bisa. Misalkan negatif 3, Bapak mulai dari negatif 3 ya. Karena di sini tidak dibatasi, berarti Bapak mulainya dari negatif 3 aja deh, titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1,
terus 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kiamat. Sedangkan bilangan real ya, bilangan real itu bilangan yang memuat semua bilangan gitu ya, baik bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, itu ada di bilangan real. Bilangan irasional itu termasuk bilangan real. Contoh negatif 3, negatif 2 ya, terus akar 3 ini masuk ya, akar 2, terus 1, terus 1,5 ini termasuk bilangan real. Semua bilangan masuk ke bilangan real. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next kita lanjut ke pembahasan alternatif penyelesaian. Nah, ini nomor 1 dulu ya. Bilangan cacah nih. Oke, ketika nilai X dan Y-nya adalah bilangan cacah. Misalkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 5. Ini maksudnya nggak apa sih? Maksudnya itu ini kita masukkan ke persamaan linear dua variabel yang ini ya. 2x ditambah y sama dengan 8. Misalkan nilai x sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 5, nilai x dan y tersebut merupakan bilangan cacah tetapi tidak memenuhi persamaan 2x tambah y sama dengan 8. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya kayak gini. 2 kita ganti variabel x-nya menjadi 1. Berarti 2 kali 1 ditambah y-nya kita ganti menjadi 5. Apakah benar akan menghasilkan 8? Kalau tidak menghasilkan 8, ini bukan tidak atau tidak memenuhi persamaan linear dua variabel. 2 kali 1, 2 ditambah 5 sama dengan 8. Padahal 2 tambah 5 itu adalah 7 ya. Harusnya 8 nih. Berarti ini bukan penyelesaian atau bukan himpunan penyelesaian karena tidak sama dengan. Oke, seperti itu ya caranya. Terus yang selanjutnya, nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 2. Oke, kita masukin ya. Ketika nilai X nya 5, kita masukin ke persamaan sini. 2X tambah Y sama dengan 8. X nya 5, 2, 5 ditambah Y nya negatif 2. Nah, apakah memenuhi persamaan? 2 kali 5, 10. Positif dikali negatif berarti kan negatif ya. Sama dengan 8. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Oke, ini memenuhi persamaan. Cuman karena nomor 1 itu adalah X-nya dan Y-nya adalah harus bilangan cacah. Sedangkan di sini negatif 2 tidak termasuk bilangan cacah ya. Karena bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Maka ini juga merupakan bukan himpunan penyelesaian, BHP. Bukan himpunan penyelesaian. Coba kita ganti ketika X-nya 1 katanya dan Y-nya 6. Kita buktikan apakah merupakan himpunan penyelesaian. Oke, kita cek. Kita ganti nih X-nya menjadi 1 ya. 2, 1 ditambah Y-nya 6. Oke, 6. 8. 2 kali 1, 2 ditambah 6. 2 tambah 6, 8. Ini memenuhi nih. Kita cek lagi apakah angka 1 dan 6 itu merupakan bilangan cacah? Iya. Berarti 1,6 merupakan himpunan penyelesaian dan ini memenuhi ya. Bisa kalian lihat di halaman berikutnya, di halaman 7 ya. Nah, ini tabel pasangan bilangan cacah X dan Y yang memenuhi persamaan 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, ketika X-nya 0 dan Y-nya 8, maka akan didapat hasilnya 8. Ini memenuhi ya. Ketika X-nya 1, Y-nya 6, tadi memenuhi. Caranya sama kayak tadi ya, yang Bapak lakukan di atas. X-nya 2, Y-nya 4, maka akan menghasilkan 8. Oke.
X-nya 3, lalu Y-nya 2, akan menghasilkan 8 juga. X-nya 4 dan Y-nya 0, maka akan menghasilkan 8 juga. Nah, dari tabel pasangan bilangan cacah ini bisa digambarkan ya. Karena di sini ada nilai X dan Y. Ini akan bisa digambarkan pada grafik Cartesius. X, Y. Ya, X-nya 0, ini 8. Berarti bisa ditulis X, Y ya. 0,8. Ini 1,6. Terus yang ini 2,4. Terus 3,2. Terus 4,0. Nah, kalau kita sajikan pada grafik persamaan akan membentuk seperti ini nih. Pertama 0,8, X-nya 0 ya, X-nya 0, ini Y-nya 8, maka titiknya ada di sebelah sini gitu ya. Terus X-nya 1, oke, X-nya 1 di sini nih, Y-nya 6. Terus gitu ya, ketemunya potongannya ada di mana? Ah, di sini tuh. Terus 2,4, berarti X-nya 2, Y-nya 4, kan berpotongan seperti ini ya, di sini nih. Terus gitu sampai 4 Y-nya. Nah, dan selanjutnya ternyata gitu ya, ternyata kalau kita gabungkan atau hubungkan titik-titiknya akan membentuk garis lurus seperti itu ya. Nah, ini Bapak akan gambarkan. Nah, wah, ternyata ini merupakan ciri-ciri dari persamaan linear dua variabel ya. Kalau tidak memenuhi ini berarti bukan persamaan linear dua variabel. Berarti 2x ditambah y sama dengan 8 merupakan PLDP atau persamaan linear dua variabel. Pertama, ciri-cirinya terdapat dua variabel ya. Terdapat dua variabel. Terus yang kedua, variabelnya berpangkat 1 nih. Variabelnya berpangkat 1 ya, berpangkat 1. Terus terakhir nilai X dan Y yang memenuhi, nilai X dan Y yang memenuhi. Nah, memenuhi akan membentuk garis lurus, membentuk garis lurus. Pak, bagaimana kalau misalkan tidak memenuhi syarat ini? Berarti bukan PLDP ya, itu. Oke, kita dapat ilmu tuh. Next, silakan dicatat ya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel 2x tambah y sama dengan 8 dengan nilai x dan y merupakan bilangan bulat adalah 0,8, 1,6, 2,4, 3,2 dan 4,0 ya. Ini merupakan himpunan berurutan. Nah, pernah belajar kan kita pas waktu bilangan relasi dan fungsi ya. Oke, yang kedua. Yang kedua itu tentang bilangan bulat nih ya. Nilai X dan Y adalah bilangan bulat. Ingat ya. Misalkan nilai X-nya adalah setengah dan Y-nya 7. Oke, kita masukin ke sini ya. Oke. Biar kalian paham, Bapak akan tulis lagi 2X tambah Y sama dengan 8. X-nya di sini sama dengan setengah katanya. Dan Y-nya adalah 7. Y-nya sama dengan 7. Kita masukkan ke X yang ini. Setengahnya 2 setengah ditambah Y-nya 7 sama dengan 8. Apakah memenuhi? Nah, kita ketemu nih bilangan bulat ketemu bilangan pecahan. Cara perkaliannya kalian kalikan aja
dengan pembilangnya ya. 2 kali 1. Oh, berarti 2 per 2 ditambah 7 sama dengan 8. 2 bagi 2 ya 1 ya. 1 tambah 7. Nah, ini 8, 1 tambah 7 ya 8. Oh, berarti memenuhi. Tapi ingat, yang nomor 2 ini kan kita sedang membicarakan bilangan bulat. Setengah itu kan bukan bilangan bulat. Ya, bilangan pecahan atau bisa juga dirubah menjadi bilangan desimal. Maka ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Oke, ini tidak memenuhi. Nilai X dan Y tersebut memenuhi persamaan 2X tambah Y 8, tetapi nilai X bukan bilangan bulat. Nah, ini ya tadi udah Bapak jelasin. Nilai X sama dengan negatif 3. Oke, kita ganti. Ketika nilai X-nya negatif 3 ya. Oke. Kita masukin lagi ke sini ya. 2X ditambah Y sama dengan 8. Kita ganti X-nya sama dengan negatif 3 dan Y-nya sama dengan 14. Apakah memenuhi? Kita cek bahwa negatif 3 itu adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu tidak bilangan bulat positif tetapi negatif juga ikut. Pernah kita belajar ya pas waktu kelas 7 yaitu garis bilangan. Tengah-tengahnya 0, di sini negatif 1, negatif 2 gitu ya. Negatif 3, terus ini 1, 2, 3 terus sampai kiamat ya sini. Nah, yuk kita masukin dulu. Oke, Bapak hapus dulu yang ini ya. Dua X tambah Y sama dengan 8. X nya negatif 3. Oke, 2 negatif 3 ditambah 14. Bapak ganti Y nya langsung. 2 kali negatif 3 berarti negatif 6 ditambah 14 sama dengan 8. Punya hutang 6 dibayar 14 ya 8 ya. Nah, ini berarti memenuhi. Bilangan juga bilangan bulat. Oke, ini memenuhi. Silakan kalian lihat pada halaman 8 ya. Pada tabel 1.3. Kita cek nih. Nah, tabel 1.3 pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi persamaan 2X tambah Y sama dengan 8 ya. Ini yang negatif 3 sama dengan 14 akan menghasilkan 8 nih. Ini tadi kita udah coba. Ketika X nya negatif 2, Y nya 12 maka akan menghasilkan 8 juga. Ketika X nya 0, Y nya 8 maka akan menghasilkan 8 juga ya. Dan seterusnya kalian lihat. Bisa kita mengisi yang ini? Bisa dong. Oke. Kita isi ya. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Di sini Bapak coba negatif 4. Berapa Y-nya? Untuk mencari Y gampang aja ya. Tinggal Bapak tulis dulu. Kita bersama variabelnya ya. Variabel X yang diketahui negatif 4 misalkan. Terus kita tulis nih persamaannya ya. 2X tambah Y sama dengan 8. Kita akan mencari Y nih. 2 kita ganti X nya menjadi negatif 4. Negatif 4 ditambah Y sama dengan 8. 2 kali negatif 4 itu adalah negatif 8 ditambah Y sama dengan 8. Oke. Yang negatif 8 nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Kenapa menjadi positif? Di sini nih. Karena dia awalnya negatif, maka ke sini juga harus maka ke sini akan berubah menjadi positif. Atau kalau kalian belum paham, coba kalian buka yang PLSP, persamaan linear satu variabel atau mencari nilai PLSP. Kalau yang luas kiri itu harus tersisa Y saja, maka harus ditambah dengan 8. Berarti kan 8 plus 8 ya. 8 kurangi 8, maka yang ini juga harus ditambah plus 8. Berarti di sini 0 tambah Y, di sini 16. 0 tambah Y ya Y. 16 berarti Y-nya adalah 16. Oh, berarti 16. Maka akan menghasilkan 8. Bisa kita lihat, wah ternyata nih ya. Ini selisihnya semuanya 2, 2, 2, 2, 2. Maka ke sini juga 2. Berarti ketika nilai X-nya 4, maka di sini 0. Ini udah pasti 8 ya.
Kalau nggak percaya ya kita cek ini ya. Cek. Kita cek. X-nya 4, Y-nya sama dengan 0. 2X tambah Y sama dengan 8. Kita masukin 2 kali 4 ditambah 0. 2 kali 4, 8 tambah 0 ya 8. Udah pasti nih ya. Tuh, memenuhi. Ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X tambah Y sama dengan 8 pada bilangan bulat ya. Kalau digambarkan pada grafik Kartesius akan seperti ini. Pasti membentuk garis lurus. Nah, seperti ini nih. Delete dulu. Nah, ini selalu membentuk garis lurus. Otomatis itu merupakan PLDP ya. Dan jika kita tuliskan pada himpunan pasangan berurutannya ya negatif 3 ke 14 dan seterusnya sampai 3,2. Ya, seperti itu aja. Mudah kan? Nah, mudah dipahami. Next. Lanjut ke nomor 3. Ini bilangan real ya. Nilai dari variabel X dan Y berupa anggota bilangan real. Ini kita lagi ngomongin bilangan real ya. Bilangan real. Sehingga terdapat tak hingga, tidak tercacah gitu ya, tidak terhingga nih. Karena semua bilangan masuk nih ya. Bilangan cacah, bilangan desimal, tidak terhingga pokoknya. Banyak nantinya. Tapi akan membentuk garis lurus juga pada akhirnya ya. Banyaknya persamaan dari persamaan linear dua variabel jika digambar dalam grafik Kartesius yang ini ya. Himpunan persamaan linear dua variabel merupakan kumpulan semua titik yang membentuk garis lurus dengan persamaan 2x tambah y sama dengan 8. Dapat dilihat pada gambar 1.7. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel 2x tambah y sama dengan 8 dengan nilai x dan y anggota bilangan real adalah X, Y, di mana 2X tambah Y sama dengan 8 merupakan anggota X dan Y merupakan anggota dari bilangan real. Bilangan cacah merupakan bilangan real juga. Bilangan bulat, ya bilangan real juga gitu. Bilangan pecahan, ya bilangan real juga. Yang tadi tidak memenuhi, pasti memenuhi ya. Yang mana yang tidak memenuhi tadi tuh, yang ada setengahnya gitu ya, itu memenuhi kalau ininya bilangan real. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut. Ayo mencoba. Nah, sekarang coba kita uji ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel negatif 3x tambah 2y sama dengan 12. Jika yang pertama nilai x dan y adalah bilangan cacah. Terus yang kedua nilai x dan y adalah bilangan bulat. Terus yang ketiga nilai X dan Y adalah bilangan real. Caranya sama dengan yang tadi. Ya, coba kalian kerjakan ya di buku latihan atau kita kerjakan. Boleh ya. Nah, ini persamaannya pertama bilangan bulat dulu nih. Bilangan cacah ya. Bilangan cacah. Oke. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita masukkan ke negatif 3x ditambah 2y sama dengan 12. Kita cari 3 titik aja ya, agar memudahkan kita ketika membuat gambar grafik Kartesiusnya. Negatif 3x ketika x-nya 0 nih ya. X-nya 0. 0 kan bilangan cacah ya. Oke, x-nya sama dengan 0. Berapa y-nya? Kita cari nih. Negatif 3 kali 0 ditambah 2y sama dengan 12. Negatif 3 kali 0 berarti kan 0 ditambah 2y ya, sama dengan 12. Maka di sini harus ada 2. 0 tambah 2y 2y. 12 semua ruas dibagi dengan 2 ya. Maka y-nya adalah 6.
Oke, ketemu ya. Berarti ini akan memenuhi yang nomor 1, X-nya 0 gitu ya. Atau kita buat tabel di sini ya. Buat tabel aja. X-nya 0, terus Y-nya kita dapetin 6. Maka hasilnya adalah 12. Bagaimana kalau X-nya 1? X-nya 1 sama ya caranya mencarinya. Kita masukin di sini ketika X-nya sama dengan 1. Kita masukin ke persamaan. Negatif 3X tambah 2Y sama dengan 12. Negatif 3, 1 ditambah 2Y sama dengan 12. Terus negatif 3 dikali 1, maka negatif 3 ditambah 2Y sama dengan 12. Negatif 3-nya pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Berarti di sini tersisa 2Y, di sini 12, di sini positif 3. Apakah memenuhi ya? 2Y 12 tambah 3 15. Y sama dengan 15 per 2. Wah, ini menjadi bilangan desimal ya. Apakah memenuhi atau tidak? Ternyata pecahan itu tidak termasuk bilangan cacah ya. Kenapa? Karena bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan bilangan bulat positif. Ya, ingat, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya akan menghasilkan 15 per 2 atau 7,5. Dan ini tidak memenuhi. Karena apa? Karena ini bentuknya bentuk desimal dan ini bukan bilangan cacah. Oke, kita cari lagi nih ya. Bagaimana kalau X-nya sama dengan 2 nih? Karena kalau X-nya 2, kalau 1 tadi tidak memenuhi. X-nya sama dengan 2. Berapa Y-nya? Oke, kita masukin ke persamaan. Negatif 3 X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita ganti menjadi 2. Negatif 3 dikali 2 ditambah 2Y sama dengan 12. Negatif 3 kali 2 negatif 6 ditambah 2Y. Negatif 6 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif ya. Berarti 2Y sama dengan 12 ditambah 6. 2Y sama dengan 18. Semua ruas dibagi 2 agar 2-nya hilang di sini ya. Berarti Y sama dengan 9. Nah, karena 9 ini bilangan bulat ya dan positif, berarti dia termasuk bilangan cacah. Oke, penyelesaian yang kedua adalah ketika X-nya 2, maka Y-nya didapatkan 9, maka akan menghasilkan 12. Kalau nggak percaya, masukin aja gitu ya. Nah, sudah ketemu nih ya. Oh, berarti kalau misalkan X-nya ganjil, udah pasti dia tidak memenuhi. Dia akan menghasilkan bilangan desimal nantinya. Bagaimana kalau misalkan kalau kalian nggak percaya, coba kalian hitung kalau X-nya 3 ya. Yuk, dapat berapa? Nah, kita coba ya. Ketika X-nya 3, kita rubah X-nya 3 di sini. Apakah memenuhi atau tidak? Berarti negatif 3 di sini ya. Negatif lagi. Di sini 3 akan menghasilkan negatif 9. 9-nya pindah ke sini menjadi positif 9. Berarti 21 ya. Nah, terbukti kan? Di sini berarti 21. 21 dibagi 2 itu pasti akan menghasilkan bilangan yang desimal ya. 10,5 pasti. Maka 10,5 itu merupakan bukan merupakan bilangan cacah ya. 21 dibagi 2 ini bukan merupakan bilangan cacah karena pecahan atau desimal sama aja. Berarti tidak memenuhi kalau angka 3. Berarti di sini 4 ya. Kalau 4 berapa nih nilai ininya? Di sini ke sini bedanya berapa? 3 ya. Oh, otomatis di sini ditambah 3 juga, berarti 12. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri gitu ya. Pasti akan menghasilkan 12. Langkah selanjutnya
kalian gambarkan dengan grafik ya, pasti akan membentuk garis lurus. Kita contohnya di sini aja ya. Oke, yang ini aja nih. X-nya 0, Y-nya akan menghasilkan 6. Oh, berarti di sini titiknya. Oh, pakai warna merah aja biar kelihatan real. Oke, pakai warna merah. Oke, X-nya 0, Y-nya 6. Ketika X-nya 0, Y-nya 6. Oh, berarti di sini titiknya ya. Terus ketika X-nya 2, Y-nya 9. Oke, kurang lebih di sini ya 9 ya. X-nya 2 gitu ya. X-nya 2, terus Y-nya 9. Oh, berarti di sini nih. Oke. Kira-kira ya ini ya. Bapak nggak gambar soalnya. Agak sulit. Wih, maaf. Bapak harus delete dulu nih. Kalau dikatasin ini juga nggak gerak nih. Oke. 0 berarti 6 di sini. Terus 9 di sini. Ketika X-nya 4 ya, Y-nya 12. Oke, di sini. Nah, berarti ini akan membentuk garis lurus ya. Tuh, kayak gini nanti. Ini garis lurusnya. Ini untuk bilangan caca. Bilangan caca. Coba kalian kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Caranya sama kayak gitu. Tapi ingat, di sini yang kedua itu adalah bilangan bulat. Jangan lupa buat grafiknya. Tadi Bapak udah jelasin nih cara menggambar grafik. Pertama, membuat tabel dulu, lalu gambarkan ke dalam grafik kartesius ya. Silakan nih nomor 2 dan nomor 3. Nah, sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sini di halaman 10 ya. Yang 10 matematika dan sains ya. Kita akan membahas ini, lalu membahas latihan 1 ya, persamaan linear 2 variabel. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik share, like, dan komen jika dirasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa. Ciao.